Shalom, selamat sore. Kejadian 3 ayat 19 bagian terakhir. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Saudara, dalam ayat ini ditunjukkan mengenai keberadaan kita sebagai manusia. Yang dituliskan di sini adalah bagaimana kita berasal dari debu. Ya, kalau dikatakan sebagai debu itu sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang kecil, sesuatu yang kalau ditiup angin dia akan berpindah, sesuatu yang bisa dimain-mainkan oleh angin. Kemana angin itu bertiup maka debu itu akan mengikutinya. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita harus sadar bahwa debu yang kecil, debu yang mustahil, debu yang tidak mungkin itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau debu itu berada di tangannya Tuhan. Dan ini harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa yang membuat kehidupan kita yang debu ini menjadi luar biasa, yang debu ini menjadi sesuatu yang hebat, kalau kita berada di tangannya Tuhan, kalau Tuhan yang merubah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai debu, seringkali kita mengalami akan hal ini. Ada banyak kali di dalam kehidupan kita, kita mengalami kehidupan kita seperti debu, kecil tidak berarti. Ketika menghadapi sakit penyakit dan dokter mengatakan tidak mungkin sembuh, maka itu menjadi sesuatu hal yang begitu menakutkan dalam kehidupan kita. Karena hanya kecil sekali kemampuannya untuk kita bisa sembuh ketika dokter angkat tangan. Ketika kita tidak mempunyai apa-apa, sementara kebutuhan dan sebagainya masih memerlukan pembiayaan, sementara kita tidak ada penghasilan, kita menjadi debu kecil ketika menghadapi masalah itu. Ada banyak hal di dalam hidup ini kita menjadi debu yang begitu kecil, yang tidak berarti. Dan kita membutuhkan Tuhan untuk campur tangan di dalam kehidupan kita, supaya yang kecil yang tidak berarti itu menjadi yang luar biasa. Beberapa contoh di dalam firman Tuhan, kita melihat bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Menghadapi sakitnya yang 12 tahun, ini perempuan ini sudah menjadi debu. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuatannya seperti debu, kecil sekali. Dia tidak mungkin mendapatkan harapan untuk sembuh, hari-harinya adalah hari-hari untuk menunggu dia mati. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, ulang kali saya katakan, dan dia berusaha untuk mendapatkan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka kemungkinan yang kecil itu menjadi sebuah kesembuhan, karena Yesus mengubah sakitnya menjadi sembuh. Kita ingat juga bagaimana yang dialami oleh janda yang ada di Sarfat. Dia hanya mempunyai kekayaan yang kecil, hanya buli-buli sedikit, dia hanya punya minyak sedikit, dia hanya punya tepung sedikit yang tidak mungkin bisa memberi dia makan selama 3 tahun. Tetapi ketika Elia berkata, serahkan itu dahulu, buatlah terlebih dahulu untukku, baru kemudian untukmu. Dan ketika perempuan ini melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Allah, maka yang kecil, yang seperti debu, kekayaan yang dia punya itu, tepung sedikit dan minyak sedikit itu, mampu memberi makan janda yang ada di Sarfat bersama anaknya dan Elia selama 3 tahun. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kehidupan kita ketika menghadapi pandemi seperti debu. Mungkin ekonomi kita seperti debu, kesehatan kita seperti debu, pekerjaan kita seperti debu yang tidak berarti. Izinkan sore hari ini Tuhan menjamah. Izinkan sore hari ini kita mengubah, jangan di tangan kita, tapi berikan kepada tangannya Tuhan. Kita minta Tuhan yang mengubah debu yang kecil itu menjadi yang luar biasa. Dan setiap kehidupan kita boleh mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit. Setiap kita boleh mendapatkan pemeliharaan. Kehidupan kita boleh mendapatkan berkat dari usaha dan pekerjaan kita. Karena Tuhan yang mengubah segalanya. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.